Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Kusumawardani dengan NIM 9321077719 dari kelas MPAI 1B yang diampu oleh Bapak Anis Humaidi. Di sini saya akan menjelaskan buku paket kelas 7 dari SMP atau MTS yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Pasti kalian tidak asing lagi dengan nama-nama Allah yang indah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Di sini adalah materi-materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami apa itu iman kepada Allah, dan yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Penjelasan yang pertama yaitu iman kepada Allah. Secara bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dengan meyakini dengan sepenuh hati. Yang pertama, iman kepada Allah. Secara bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Selain kita mengucapkan bahwa kita iman kepada Allah, kita juga harus senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita berbuat baik, beramal soleh, itu semua adalah perbuatan yang mencerminkan bahwa kita iman kepada Allah. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang ia kerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, semua itu kita rangkum, kita cakup dalam iman kepada Allah. Jika kita mengimani keenam rukun iman, itu tak lain adalah ungkapan kita sebagai orang yang senantiasa iman kepada Allah. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian makna Asmaul Husna. Saya akan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asmaul Al-Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak
akan mendapat balasan terhadapnya yang telah mereka kerjakan. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah? Misal ada teman kita yang hendak bersedekah. Nah, dia itu meyakini bahwa Allah itu Maha melihat. Kemudian dia berniat riya. Dia berniat agar mendapat balasan, mendapat pahala dari Allah. Tidak senantiasa semata-mata bersedekah, beramal karena Allah. Dia juga ingin dipuji oleh temannya dengan nominal sedekah yang sangat banyak. Nah, kita harus menjauhi orang-orang seperti itu supaya kita juga tidak mengikuti perbuatan seperti orang tersebut. Kemudian saya akan membahas keempat Asmaul Husna ini yang saling berkaitan. Yang pertama Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui segala aktivitas, segala perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua As-Sami, yaitu Allah Maha mendengar segala sesuatu yang kita bicarakan, baik kita sembunyi-sembunyi, baik kita terang-terangan. Dan yang selanjutnya Al-Khabir, yaitu Allah Maha mewaspadai segala sesuatu yang kita lakukan. Kita harus waspada karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan yang terakhir Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat segala aktivitas yang telah kita lakukan, baik kita sembunyi dari orang-orang ataupun itu terang-terangan, itu Allah juga melihat. Kita harus waspada karena Allah itu mengetahui dan Allah Maha mendengar. Selanjutnya hikmah beriman kepada Allah, yaitu kita selalu mendapat pertolongan dari Allah. Jika kita beriman kepada Allah, dalam kesusahan pun, dalam kesulitan, insya Allah Allah akan menolong kita. Dan yang selanjutnya hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang dimaksud dalam artian ini adalah jika kita beriman kepada Allah, hati kita akan tenang. Seperti contoh kita mengurusi urusan dunia, maka dunia saja yang kita dapat. Jika kita mengurusi urusan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Yang selanjutnya, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Jika kita beriman kepada Allah, kita sandarkan kepercayaan kita kepada Allah, kita mohon ampun, meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka hidup kita tidak akan rugi karena Allah yang telah membantu kita dalam keadaan apapun. Dan yang selanjutnya rasa syukur bertambah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.